Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Adalah nih mic-nya suaranya ya. Gue sambil ngetes. Kembali lagi di podcast di mobil karena sejujurnya minggu lalu terlalu tepat waktu. Minggu lalu tuh gue udah ngerekam podcastnya dari hari Selasa. Coba bayangin, Kamis dini hari sudah tayang. Jadinya terasa jauh banget sama ke podcast berikutnya. Karena gue selama ini kan sering telat, jadi berasa dari satu podcast ke episode berikutnya. Dari satu episode ke episode berikutnya tuh rasanya deket. Jadi siap nih mau bikin lagi. Gitu. Ini karena terlalu tepat, jadinya mau bikin lagi nunda gitu loh. Kayak kemarin Selasa, nanti deh Rabu deh. Tahu-tahu sekarang udah Kamis. Nih sekarang gue ngerekam Kamis malam lah. Jam 6 sore. 6 malam. Sore apa malam sih? 6 sore ya. Jadi udah pasti akan tayang telat nih, Jumat lah baru tayang. Gitulah. Asli ternyata seminggu tuh lumayan lama loh jaraknya, seminggu. Karena keseringan telat tuh berasa seminggu tuh cepet aja, padahal emang gue baru tayang Jumat. Kadang baru tayang Sabtu. Tahu-tahu udah Kamis lagi. Ya gitulah. Aduh. Dan kayaknya gue nggak ada catatan dah apa yang mau dibahas minggu ini. Mana ya? Ada yang sudah beli sepatu stand up Indo? Wis, mantap sekali. Akhirnya setelah itu dari kapan ya kami mulai ngobrolin sepatu tuh ya? April kali atau Mei atau April lah. Jadi awal mulanya tuh sebelumnya gue ada rencana bikin sama gue lupa deh kepikiran awalnya tuh gimana ya gue mau bikin sepatu ya buat stand up Indo ya. Lupa gue, pokoknya gue awalnya kepikirannya adalah sama Brodo karena gue kenal lah orang yang kerja di Brodo beberapa, kenal lah yang orang Brodo. Dulu gue punya sejarah dengan Brodo sih. Brodo tuh brand pertama yang ngasih gue sesuatu barang gitu. Dulu ngasih sepatu. Kalau lo pernah ke Brodo di Bandung yang di Gudang Selatan tuh yang gede banget, dulu tuh gue awal banget dia baru pindah ke situ tuh. Gue pindah ke Brodo. Ini anjing mobilnya udah dari kiri ke kanan, sekarang kiri lagi. Udah nyelak sana lo. Lewat lo. Mau kemana lo anjing? Blok. Ya Brodo awal. Sih gue maki-maki jalanan. Sama Brodo dulu kayak gitu sejarahnya. Awal banget tuh dia baru pindah, gede banget tuh. Gue dapet sepatu di situ, boleh ngambil sepatu. Sama Boris, sama Awan Pamungkas yang sekarang udah nggak stand up lagi. Terus udah setelah itu kayaknya hampir semua komik dikasihin sepatu sama Brodo tuh. Banyak lah, bahkan mungkin Suci 4 kali ya, atau Suci 3, Suci 4 tuh sepatunya semua Brodo sih, ingat gue ya. Comic 8 juga disponsorin Brodo lah. Gue kepikiran tuh waktu itu tuh, udah sempat ngobrol sama orang Brodo, main ke kantornya segala macam. Karena waktu itu Brodo ngeluarin yang seri kanvas, apa sih yang gue beli juga tuh, Falcon ya, Vulcan, kok Falcon, gue beli yang Vulcan. Udah ngomongin, udah ngobrol. Nah terus agak lama tuh Brodo nggak ada kabar. Sementara waktu itu udah mau deket, mau pindah tahun, karena kami ngejar momen 10 tahun stand up Indo kan. Mungkin Brodonya juga lagi sibuk, banyak collab sekali atau apa lagi ini. Datanglah ini Sage. Datangnya adalah maksudnya
Sage ngirimin gua yang Hansa Plus. Kalau kalian tahu kan gua ngepromoin ikut salah satu yang ngepromoin Sage Hansa Plus kan. Itu awalnya karena kayaknya ya, bukan karena influence saya besar, karena mereka kayaknya tahu gue beli sepatu mereka yang rilisan pertama yang jeans. Jadi rilisan Sage pertama tuh gue beli tuh yang jeans bahannya. Gue beli, kayaknya dari situlah gue pernah nge-tag juga di IG kalau nggak salah mereka. Jadi di situ lo mungkin tahu, terus akhirnya gue dikirimin lah sepatu yang Hansa Plus. Terus gue mikir kan, wah ini kan Sage juga sering nih collab bikin collab sepatu, gimana kenapa nggak sama Sage aja ya. Akhirnya gue tanyalah ke manajer gue, karena manajer gue yang aduh ini baterai mau habis lagi, lupa gue ganti baterainya, mau masang power bank lagi nyetir ntar deh, sambil gue awasin deh, semoga nggak mati di tengah omongan. Sama Sage lah, gue mikir kan sama Sage aja kali ya. Gue tanya ke manajer gue, karena manajer gue yang ngurusin itunya kan, tanyain dong ke orang Sage mau nggak kalau mereka collab bla bla bla. Gayung bersambut, apa gayung apa yang bersambut? Gayung bersambut. Mulailah kami obrolan tuh sama orang Sage, macam-macam, dan segala macam perjalanan panjang sampai akhirnya jadilah yang kalian bisa beli sekarang nih, yang kayaknya tinggal semakin tipis. Saat podcast ini diturunkan kayaknya sudah semakin tipis ini ya stoknya. Jadilah itu Sage X Stand Up Indo. Itu juga melalui macam-macam lah. Awalnya bingung mau jenis sepatu yang mana, karena kan jadi Sage kan punya beberapa jenis sepatu, apa yang pendek, apa yang tinggi gitu. Yang tinggi pun dia sebenarnya udah ada tuh yang sudah dijual dengan warna-warna biasa yang bukan collab. Akhirnya dipilihlah yang si model yang sekarang ini. Kalau nggak salah ini modelnya tuh modelnya tuh rada baru ya. Si yang model ini tuh kalau nggak salah belum ada. Alatnya tadi kepencet. Apa zoomnya buat ngerekamnya? Kalau nggak salah belum ada nih yang model sepatu ini yang dijual biasanya. Kalau nggak salah ya. Akhirnya pilihlah model ini. Desain dari mereka tentu saja. Kami cuma ngasih elemen-elemen apa aja yang kami inginkan ada di dalam sepatunya. Terus, nah awalnya tuh warnanya, ini warna yang agak bingung nih. Apa hitam biar netral semua bisa pakai, bisa dipakai ke sekolah juga untuk yang anak sekolah. Apa marun, apa navy, apa hijau. Karena itu yang warna-warna aman lah. Navy juga, tapi kalau navy udah terlalu banyak yang pakai warna navy. Terlalu tidak apa ya, tidak ikonik kali ya kalau semuanya warna navy. Akhirnya terpilihlah hijau. Nah tadinya hijaunya itu bukan hijau yang kalian bisa beli sekarang ini. Ini kan hijaunya hijau agak army gitu ya, hijau agak tua. Tadinya itu lebih muda hijaunya. Hijaunya kayak apa ya? Tahu Kompas, sepatu Kompas yang collab sama PMP nggak? Nggak tahu. Oh, ada yang jawab. Hijaunya, tapi nggak seterang itu. Kalau hijaunya PMP itu kan terang banget hijaunya. Tapi nggak seterang itu hijaunya. Gimana jelasinnya ya? Gitulah. Udah jadi nih. Oke, hijau itu fix. Dibikinlah sampel. Oke nih, udah oke nih, kita udah lihat nih, oke banget hijaunya. Ternyata pas dicek ke vendor kainnya, mereka tidak punya kain hijau itu untuk stok
sebanyak yang kami mau untuk dibikin. Padahal sebelumnya vendornya bilang ada. Ya udah, akhirnya sama Sage dikirimin lagi lah, nih pilihan warna lain selain yang kemarin. Hijaunya akhirnya dapatlah hijau ini, hijau yang agak lebih tua lagi, kayak gitu. Selain warna hijaunya yang sempat ada kendala juga, jadi tadinya kalau kalian lihat ini kan midsole-nya putih aja gitu kan, polos midsole-nya gitu doang. Tadinya enggak, tadinya di bagian kanan kirinya ada strip warna hijau putih merah kayak bendera Italia, strip hijau putih merah gitu. Awalnya pakai bahan kayak karet midsole-nya, tapi dipotong kecil, timbul, sama ada warnanya di situ. Kalau kalian nggak tahu, midsole tuh yang tengah tuh yang putih, kan bawah tuh outsole, yang pinggiran tuh yang sekeliling tuh yang warna putih midsole. Midsole-nya tadinya ada stripnya gitu. Terus pas kita lihat kalau pakai karet tambahan jelek jadinya, jadi kayak nonjol gitu kan midsole-nya, terus kayak rentan copot nggak sih gitu ngeliatnya kalau kesenggol-senggol apa keseringan pakai. Akhirnya dipilih lah dengan di sablon aja langsung di midsole, di sablon bisa tuh disanggupin. Oke, ternyata pas mau produksi, saat si sole-nya itu, midsole-nya di oven ya, apa sih, kayak dipanasin gitu kan. Itu kan istilahnya sepatu vulcanize kan, kayak Kompas, kayak Converse, itu kan di vulkanisir gitu ya, vulcanize. Di saat dipanasin itu si sablonannya tuh retak-retak karena panasnya. Wah, ya udahlah, nggak ada pilihan, ya udah akhirnya di take out. Akhirnya semua sepatunya tanpa si sablonan itu. Udah oke. Terus COVID makin parah kemarin kan. Pabrik mereka tuh di daerah Tangerang kalau nggak salah, pegawainya banyak yang kena, segala macam lah, banyak yang sakit, banyak yang kena. Jadi kendala lagi, produksi mundur. Makanya jadi akhirnya rilisnya di Agustus. Ini gue lagi pakai masker ya, gue jalanin prokes walaupun di dalam mobil, jadi sorry kalau suaranya agak gak enak. Tadi sampai mana? Oh, pabriknya orang-orangnya ada yang sakit juga, ada yang COVID kan. Kita nggak, ya mau gimana lagi, emang COVID-nya lagi parah kemarin sempet kan. Ya udah, jadi sempat mundur tuh produksi, sampai ada yang sakit, ada yang apa kayak gitu. Sampailah akhirnya udah jadi pun kan harus dikirim dulu ke beberapa orang kan, ke komik-komik yang untuk mempromosikannya, istilahnya ke FNF lah, Friends and Family ya. Jadi biasanya kalau sepatu-sepatu baru tuh sebelum dirilis ke publik ada yang dikirim ke FNF-nya lah, semacam influencernya, istilahnya FNF, asik ya, Friends and Family. Dikirim dulu ke FNF. Kemarin juga nungguin dulu tuh, karena pengennya serentak kan, kita sama-sama ngepromoin. Cuma ya ada yang belum dapet. Goblok nih motornya. Mana? Ada yang belum dapet, ada yang apa, jadi belum mau ditayangin dulu sama Ajis, nungguin instruksi, nungguin semua udah dapet sepatunya, barulah kita posting gitu. Sampai akhirnya udahlah, dapatlah tanggal 5 Agustus itu. Akhirnya kemarin baru rilis 5 Agustus dengan segala macam lika-likunya. Tapi saya stop lagi ya, karena saya mau isi bensin dulu. Hahaha. Bentar ya. Sampai mana tadi cerita saya? Udah ya? Intinya itulah sedikit latar belakang kerjasama Sage dan Stand Up Indo.
Jadi terima kasih yang sudah membeli sepatunya, yang tidak membeli pun tidak apa-apa. Bisa jadi ini tidak berhenti di sini kerjasamanya, kolaborasinya, wis. Ini kan sepatunya kalau kalian lihat kan modelnya tinggi, high, modelnya model high. Siapa tahu kalau ini udah habis semua, kita bikin lagi yang versi pendeknya. Nah, bisa jadi. Intinya gue seneng banget kolaborasi ini terjadi. Gue senang sekali terus bertemu dengan Sage juga yang orangnya kooperatif, kualitasnya juga oke. Gue juga seneng sama brandnya. Sepatunya yang jeans tuh masih suka gue pakai sepedahan malah. Yang Hansaplast tuh sayang gue pakainya. Padahal sebenarnya Hansaplast lebih enak buat sepedaan karena pakai velcro kan. Talinya tidak akan copot, talinya nggak akan copot, belibet-libet. Cuma sayang makanya yang Hansaplast. Ya seperti itulah. Semoga akan ada kolaborasi berikutnya. Soalnya yang batch ini kan bikinnya 400 ready stock dan sekarang sisa 100-an. 100 kurang kalau nggak salah, kemarin terakhir dapat update. Jadi ya belum tahu apakah akan dirilis lagi kalau udah habis, apa akan bikin lagi yang tinggi atau akan jadi bener bikin yang pendek, tidak tahu. Jadi kalau misalkan kalian memang pengen pengen beli, saya sarankan jangan ditunda-tunda lah, karena tidak tahu apakah akan ada lagi atau tidak. Ini jadi kenang-kenangan 10 tahun lah lebih tepatnya, emang ini untuk 10 tahun. Jadi ingat, waktu 10 tahun Stand Up Indo bikin sepatu, waktu 10 tahun nih ada kolaborasi sama Sage, mantep banget. Ini kayaknya juga gue udah deket tujuan sih, jadi akan sangat terpotong-potong nih podcastnya. Apa lagi yang mau gue ceritain ya? Kemarin akhirnya gue bersepeda lagi setelah sebulan kayaknya nggak sepedaan. Sebulan nggak sepedaan, gue tadinya udah mau siapkan bawa sepeda. Jadi kan saya punya sepeda ada 3 ya. Satu road bike, satu MTB, satu yang GT itu sebenarnya MTB juga sih, klasik MTB. Ya berarti MTB 2. Tadinya saya udah siap mau pakai yang GT. Untuk bersepeda pakai yang GT, karena GT sebenarnya road bike enak, ringan, tapi bannya tipis. Saya kalau kena polisi tidur atau jalan jelek tuh hati-hati banget. Sudah siap pakai yang GT, udah keluar rumah, baru sampai depan kompleks saya ngerem belakang, loh kok tidak balik. Jadi kalau ditekan rem belakangnya, ngerem ke velgnya kan remnya masih V-brake ya, bukan cakrap. Ngerem tapi tidak balik. Saya lihat-lihat, aduh susah nih, harus diminyakin benerin. Akhirnya daripada ribet, saya balik lagi ke rumah, tukar sepeda road bike, dipompa dulu, akhirnya naik road bike deh. Tapi cukup bersyukur sih naik road bike, karena kemarin ternyata lumayan jauh rute yang dipilih. Gue diajak temen gue ke daerah Pamulang tuh kan, yang gue juga baru tahu tempatnya, Dapur Tahu Napotet namanya. Dapur apa pabrik tahu kayaknya, pabrik tahu Napotet. Lumayan jauh, sekali jalan aja udah 20-an kilo sekali jalan. Biasanya gue sekali jalan belasan lah. Ini kemarin sekali jalan 23. Jadi pulang pergi, terus dari berangkatnya janjian di Pondok Indah, berangkatnya lewat Lebak Bulus, Ciputat situ, terus ke arah Pamulang. Pulangnya sama temen gue kan nyari rute lain lah biar nggak lewat situ lagi kan. Akhirnya lewat Bintaro. Jadi kembali ke arah Pondok Indah,
tapi lewatnya Bintaro dari Pamulang. Sebenarnya bukan Pamulang ya, hampir BSD kayaknya, udah deket-deket BSD lah itu. Pulangnya lewat Bintaro, berpisah gue berdua di Pondok Indah. Totalnya sampai rumah gue 50 kilo, mantep sekali. Dan beruntungnya pakai road bike karena enteng sih. Kalau gue pakai sepeda lain yang gue punya tuh kayaknya akan sangat capek kayaknya gue dengan sepeda yang lain, nggak tahu sih. Cuman ya mungkin lebih enak secara jalanan, banyak jalan jelek ya. Apalagi itu kan gue selama ini sama dia, sama teman gue tuh seringnya kan jalan protokol, Sudirman, Tamrin, ke arah kota, ke arah daerah-daerah Tanjung Duren, Mangga Besar, nyari-nyari bakmi. Jalannya relatif bagus-bagus. Kemarin gue banyak jalan lewat Pamulang, Tangerang, Sawah Lama, BSD. Ada yang bagus tentu, tapi ada juga yang gerenjel-gerenjel biasalah. Tapi sebenarnya nggak ngaruh juga sih, toh di jalan gede pun lu mau lewat Sleepy juga, apalagi flyover turunan Sleepy itu gelombang. Gue paling bingung sama aspal bergelombang. Kok bisa aspal bergelombang sih? Kayak karpet, lu tau, ibaratnya sih gue mikirnya kayak karpet kegeser sih. Lu tau kan kalau karpet lagi digelar terus kegeser tuh jadi bergelombang kan. Tapi ini kan aspal keras, kenapa bisa bergelombang sih kawan? Itu yang kadang saya suka bingung, tapi ya udahlah. Mungkin karena kita negara tropis. Gue nggak tahu ngaruhnya apa sih. Mungkin aspalnya jelek kali. Enggak lah, nggak mungkin. Aspal pilihan pemerintah pasti bagus. Mungkin aspalnya belum kering banget, kena truk atau apa jadi memuai. Bener, kita karena negara tropis kan panas. Rel kereta api aja kan menurut pelajaran bisa memuai kalau kena panas. Makanya ini mungkin kena panas, jadi gitulah. Tapi seru banget sih kemarin. Dan anehnya walaupun, mungkin karena pakai road bike kali ya, tapi temen gue juga pakai gravel, dia bilang nggak kerasa juga. Nyampe udah 20 kilo tuh nggak kerasa loh. Gue goes nih kan, goes. Gue belum pernah, temen gue pernah kena potet itu tapi udah lama, jadi dia juga agak lupa jalannya. Gue belum pernah sama sekali, jadi tidak ada expect nih kapan yang nyampenya gitu, goes aja. Nggak kerasa, tau-tau udah di Pamulang, tau-tau udah sampai. Beneran nggak kerasa sih kalau menurut gue ya. Apa karena pakai road bike kali? Atau ya nggak tau lah. Yang pasti gue mesti ada PR, mesti benerin rem belakang GT gue. Dan yang MTW gue tuh sepeda penuh kenangan, yang sepeda paling pertama yang gue punya, belum dibenerin lagi, belum bisa dipakai karena cakram belakangnya tuh bermasalah. Gue udah beli baru sih, kayak karena sebelumnya udah pernah dibenerin tuh. Itu kan udah dari 2000, cakramnya tuh gue beli dari teman mungkin 2013 kali atau 2014, gue rada lupa. Udah pernah dibenerin, makanya kenapa ya sekarang gue beli aja nggak mau dibenerin, karena udah pernah. Dan gini lagi mungkin emang udah umur aja kali mungkin. Jadi gue udah beli yang baru nih, Shimano, rem yang standar sih, rem belakang hidrolik apalah tipenya, cuman entahlah. Yang GT nih tapi nggak usah GT mah, nggak bisa dipasang hidrolik deh, orang frame tua. Yang depan bisa sih dipasang hidrolik. Nggak, yang GT nggak, biarin aja ada rem V-brake. Cuma sayang nih jangan sampai rusak Tapi emang udah karatan sih, kan gue beli second ya. Kabel-kabel remnya tuh belum pernah diganti dari gue beli, dan udah agak karat. Ya tau deh, harusnya bisa diganti ya kabel rem doang yang agak bagusan. Tapi tidak tahu. Gue tuh nggak ada yang bengkel yang deket gitu sama rumah, jadi gue nggak bisa jauh-jauh karena males bawanya. Kayak misalnya 2 sepeda nih sekarang yang pengen gue benerin, bawanya kan males, 2 naik mobil, gue males loadingnya pakai bike rack. Sebenernya gue pengen nyari yang bisa dipanggil ke rumah, ada kali harusnya. Ntar lah cari. Gue nih jadi cuma curhat doang ya, nggak ada isinya nih podcast nih, anjing. Betul, ada yang udah nonton ho hihi sama Bang Abdel. Itu menyenangkan sekali. Gue udah syuting episode 2, akan tayang nanti Senin.
Walaupun itu judulnya kan emang kita bikin atas dasar sama-sama anak HI kuliahnya, cuma pembahasannya sebenarnya nggak HI banget. HI itu hanya dijadikan sebagai kita kesamaan aja gitu. Tapi seru sih ngobrol sama Bang Abdel, salah satu orang yang sampai sekarang karena gue masih nggak nyangka loh ini gue bisa sama Bang Abdel loh bikin sesuatu bareng gitu. Sebelumnya juga kerja bareng di Suca, di acara lain juga Abdel loh. Kemarin juga podcast bareng. Yang sebelumnya gue nonton di TV, Abdel Temuan Bukan Superstar. Hidup memang lucu bro. Aduh. Kayaknya ini total tadi yang cut pertama 5 menit, yang kedua tadi 5 menit sebelum isi bensin. Sekarang berapa? 11 menit. Isinya cuma gue nggak jelas ya, curhat sepeda lah apalah. Ini gue lagi mau ke rumah Uus nih, ntar lagi sampai. Kemarin gue waktu pulang dari sepedaan itu, waktu pulang ke arah lewat Bintaro, nih gue ngelewatin depan komplek rumah Uus nih. Jauh juga kemarin gue sepedaan tuh sebenarnya, kalau dipikir-pikir. Dan gue mau ke rumah Uus, mau ngapain? Mau syuting Boring Bokir. Jadi nantikan juga Boring Bokir episode baru. Minggu yang sebelumnya kan episodenya kami syuting di Tukang Martabak. Hari ini gimana syutingnya? Apakah di dalam gedung DPR atau di Istana Negara? Kita lihat aja nanti, oke? Udah, biarin aja lah. Cuma isinya nggak penting, emang selalu nggak penting sih. Ntar kalau udah di rumah, kapan saya lanjutin? Kapan lagi? Udah mau tayang. Saya lanjutin baca email, oke? Karena ini saya sudah mau sampai. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Segmen. Cek. Ya. Tebak hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu siang. Jadi sudah berapa hari? 2 hari lalu, nggak baru dilanjutin. Gila kalau awal menunda pekerjaan, akhirnya yang lain jadi keganggu semua jadinya. Kuncinya adalah jangan menunda pekerjaan. Ini gue ngomong buat diri gue sendiri. Lanjut. Biar budek lo deh phone. Baca email nih ya ke podcastbiarlega@gmail.com. Email dari Juli 18 Juli. Bang mau curhat, emailnya nggak usah dibaca, hehe. Selamat pagi bang, semoga sehat selalu. Halo bang, gue salah satu mahasiswa baru tahun lalu. Halo bang, gue salah satu mahasiswa baru tahun lalu UIN di Jawa. Gue lagi deket sama cewek temen gue nih bang. Lu mah cewek temen lu lagi. Dari awal aja udah. Dulu sering ketemu gara-gara sebuah acara satu organisasi, tapi belakangan ini jarang ketemu karena acara udah selesai. Setelah acara itu, jadi setiap hari ngechat dan responnya juga baik, kayak ngasih lampu hijau gitu, hehe. Tapi gue mau nanya perasaannya dia ke gue nggak berani bang, karena takutnya nanti kalau nggak sesuai ekspektasi jadi malah beda gitu bang, terus jadi asing pas di organisasi. Menurut lu gimana bang? Lebih baik nanyain walaupun nanti misalnya nggak sesuai ekspektasi terus jadi agak asing gitu, atau tetap diam aja bang, mencintai dalam diam, hehe. Mungkin itu aja sih bang. Makasih bang, biar Bang Gilbas biar lega, semoga abang sehat selalu. Lagi deket, dari awal aja udah deket sama cewek temen gue. Terus lu mau, pusing gue. Gue nggak bisa ngasih lu saran mendingan nyatain atau enggak. Tapi yang bisa lu pikirin adalah lakukan mana hal yang tidak akan membuat kamu nyesal di kemudian hari. Oke. Misalkan ternyata lu nggak ngungkapin, terus di masa depan jangan sampai, tau gitu kenapa gue nggak ngungkapin ya dulu. Nah, atau jangan sampai di masa depan, dulu ngapain sih gue pakai ngungkapin segala. Nah, choose your poison. Oke lanjut. Keputusan, ini ya subjeknya. Halo Bang Gilbash, B-A-S-H, Gilbash. Salam kenal, nama gue Shell. Wah kamu super sama ini nih, apa namanya, regular apa sih kalau Shell tuh bensinnya super ekstra ya. Gue kerja di Singapura sebagai asisten rumah tangga. Mantap. Dan tahun ini gue memutuskan untuk kuliah di sini. Keren. Cuma gue bingung bang, apakah keputusan yang gue ambil ini tepat atau enggak.
Karena gue udah 2 tahun gak pulang dan kondisi COVID di Indonesia juga parah. Itu yang ngebuat gue tambah galau bang. Menurut lu apakah keputusan yang gue ambil ini tepat? BTW sebelum gue memutuskan untuk kuliah, gue udah ngomong sama nyokap gue dan bersyukurnya nyokap gue sangat mendukung. Terus kalau gitu bingungnya apa? Lu kerja di negara orang, di negara yang maju lagi, terus mau kuliah di situ, oke udah bagus. Terus lu masih bingung putusannya bener apa enggak? Nyokap juga udah setuju, COVID di Indonesia juga lagi caur, apalagi yang anda tunggu? Ya udahlah lakukan. Lu jadi asisten rumah tangga di Singapura tapi sekalian kuliah, gokil. CV lu akan sangat keren. Tapi Singapura juga lagi parah kayaknya ya, lagi lockdown lagi bukan sih? Nggak tahu sih, ini juga emailnya kan sudah dari bulan Juli. Ya apa yang kamu tunggu lagi? Ya kuliah lah. Thanks bang udah mau bacain email dari gue, sehat-sehat ya bang. Oh iya kalau ada mainan yang lo mau beli dari Singapura DM gue aja bang. Nanti gue cariin dan beliin sebagai gift dari gue buat lo. Terima kasih atas penawarannya, tapi untuk sekarang saya udah lama tidak mengincar-incar mainan. Tapi ya saya keep lah penawarannya. Terima kasih. Lanjut. Jangan dibaca nama emailnya bang. Bang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau curhat dikit ya biar lega. Hari ini aku lagi ribut sama hal sepele sama ibuku. Sepele sih sepele, tapi diam-diam bisa seminggu. Oh diam-diamannya bisa seminggu. Dan itu udah sering terjadi. Ya yang seperti Bang Gilang sering bilang, hubungan antar orang dewasa pasti akan selalu ada gesekan emosional. Aku tadinya anak rantau yang dari kuliah hingga kerja di Jakarta. Sebabkan pandemi dan COVID yang menggila di ibu kota, aku disuruh pulang. Kedua orang tuaku khawatir. Dan pada saat kontrak kerjaku habis, aku memutuskan untuk gak perpanjang dan kembali ke kota asal kerja. Aduh, gue kentut barusan. Kedengeran gak ya? Malu-maluin anjing, lagi podcast kentut. Kedengeran lagi. Dan COVID yang menggila di ibu kota. Gue jadi malu sendiri, ya udahlah. COVID yang menggila di ibu kota, aku disuruh pulang karena orang tua aku khawatir. Mana tadi? Kerja di sini dan tinggal dengan orang tua. Kan gak perpanjang kontrak, kembali kota asal kerja sini. Sudah hampir setahun menjalanin, bukan makin waras, ada aja konflik remeh-temeh yang terjadi. Yang bikin aku mikir, tahu gini di Jakarta aja. Niat yang tadinya mau nurutin apa kata orang tua malah jadi penyesalan. Kamu perempuan laki sih? Oh perempuan. Bang Gilang sendiri serumah dengan orang tua apa tidak apa-apa? Dibilang apa-apa enggak, dibilang enggak apa-apa enggak. Gimana ya? Gitulah, gimana ya? Ya gitulah, gue susah menjelaskan sih. Tapi dibilang tidak apa-apa enggak, dibilang apa-apa enggak. Dibilang tidak, dibilang apa-apa enggak, dibilang tidak apa-apa. Gitulah, bingung. Apa karena laki-laki cenderung cuek ya kayak adekku? Maaf ya bang, bukan bermaksud kepo. Kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun ada gesekan, apa Bang Gilang sendiri pernah mikir buat tinggal terpisah dengan orang tua? Pernah sih. Makanya itu kenapa saya sebal sekali apartemen yang saya cicil sudah 2 tahunan, 3 tahunan nggak jadi-jadi. Di Jakarta juga. Dan itulah kenapa saya masih sering bolak-balik Bandung dalam waktu yang lama di Bandung. Dan itulah kenapa waktu sempet lama di Bandung, pas udah sering kerja di Jakarta pun sempet lama di Bandung juga gitu, karena emang lebih senang aja sendiri gitu. Anggaplah dengan keadaan Bang Gilang memang belum terpikirkan untuk menikah dan keluar dari rumah. Maksudnya maksudnya jawab pertanyaan yang tadi. Aku mau ngekos di kota yang sama dengan orang tuaku kan gak lucu. Menurut gue gak apa-apa sih. Apalagi lu juga udah dewasa kan. Kecuali lu umur 12 tahun tiba-tiba minta ngekos sendiri. Nah itu baru aneh. Atau umur 7 tahun minta ngekos. Nah kalau memang udah umur kerja gitu, menurut gue gak aneh sih. Kalau itu bisa malah membuat hubungan dengan orang tua jadi lebih baik, kenapa enggak? Walaupun tidak serumah. Ya. Mau balik ke Jakarta keadaan belum memungkinkan. Serba salah, emang COVID bangsat ini nyusahin hidup. Kangen dengan hari-hariku di Jakarta dengan teman-temanku terutama. Nah iya benar memang begitu. Namanya juga sudah dewasa kan. Semoga sampai pandemi ini selesai teman-temanku di Jakarta masih sehat panjang umur semua, amin. Gitu juga dengan Bang Gilang dan semua pendengar biar lega, amin.
Terima kasih udah dibacain Bang, nggak ngasih solusi juga nggak apa-apa. Aku cuma mau cerita aja biar lega. Oke. Lanjut, Bali, COVID, Gubernur dan JRX. Buset. Anjing panjang banget nih. Dari emailnya dari bulan Juli, 21 Juli. Halo Bang, kenalin saya pendengar baru podcast Biar Lega. Sebenarnya udah lama ngikutin Bang Gilang sebagai komika, tapi baru beberapa minggu terakhir ini maraton denger podcast Biar Lega karena kebetulan episode PAM udah habis. Dan gak tahu mau denger podcast apa lagi buat nemenin waktu-waktu ngelukis tugas akhir. Bagus saya didengar karena denger PAM-nya udah habis. Gak apa-apa, karena saya juga pendengar PAM dan saya sangat terinspirasi dari PAM. Jadi gini Bang, saya sangat sepakat dengan yang Bang Gilang katakan bahwa COVID ini adalah suatu hal bahwa COVID ini adalah satu hal dan kebijakan pemerintah adalah hal lain. Saya ini bukan orang yang parno sama COVID, tapi bukan tipe orang yang abai juga. Yang penting prokes dan disiplin. Urusan nanti COVID ini benar atau enggak, setidaknya saya udah pegang payungnya lah. Terus yang saya bikin heran dari pandemi adalah kebijakan dari pemimpinnya. Dalam hal ini yang saya maksud adalah Pak Wayan sang gubernur jenius. Nah, ini saya senang nih. Pasti nyebut jenius bukan karena beliau pintar kan, atau karena beliau pakai bank jenius. Pasti ada sesuatu nih. Pak Wayan adalah gubernur jenius berwibawa yang selalu memakai baju dinas berwarna merah. Nggak tahu dia ini sebenarnya gubernur Bali atau pegawai Chicago Bulls. Tapi di luar itu saya akui dia adalah pemimpin yang solutif. Dia rutin memberikan bantuan ke masyarakat berupa himbauan-himbauan dan surat edaran yang seringkali ia revisi sendiri. Di masa COVID ia pernah mencanangkan perpanjangan hari raya Nyepi hingga 3 hari, yang tentu saja sangat tepat karena beliau sangat tahu bahwa kulkas masyarakat sudah penuh dengan bekal makanan. Lagi pula mungkin itu karena saking cintanya ia dengan alam sehingga harus diistirahatkan lebih lama lagi. Dalam penanganan pandemi ia berhasil mengontrol penyebaran virus. Buktinya pada masa-masa penting seperti pemilu, kunjungan presiden atau bahkan saat presiden hendak mengambil alih penanganan COVID di Bali, tiba-tiba secara ajaib ia berhasil menurunkan angka kasus corona secara signifikan. Sayangnya saat pariwisata Bali disiapkan untuk dibuka, COVID malah naik gara-gara masyarakat nggak mau denger dia. Padahal dia udah pernah bilang pada salah satu rapatnya dengan nada berapi-api, ayo semangat, kita harus kerja keras untuk menangani COVID. Jangan malas-malasan, kalau capek tinggal minum kopi tanpa gula dan arak biar semangat lagi. Serius gubernurnya ngomong gitu. Mantep banget. Saya sebagai seorang yang keluarganya hidup dari pariwisata, tentu saya merasa sangat kecewa. Bapak saya adalah seorang tato artis. Gokil. Dan punya studio tato sendiri yang mana sekarang tidak punya mata pencarian lagi. Padahal sewa studio baru diperpanjang bulan Desember 2019 senilai 400 juta, tapi udah harus ditutup 3 bulan setelahnya. Iya juga ya, Desember akhir. Desember 2021 ini kontraknya akan habis dan sudah tidak ada lagi uang untuk memperpanjang. 1,5 tahun kami hidup tanpa pemasukan yang jelas. Bapak saya harus menghidupi 13 orang. Karena dia sudah komit untuk membiayai adik perempuan yang janda dengan 5 anak. Enggak cuma biaya hidup, kami dipusingkan dengan cicilan untuk modal usaha tato yang tentu saja tetap harus dibayar dan itu pun angkanya nggak kecil. Segala bentuk kebijakan yang dicoba pemerintah untuk menolong Bali sama sekali nggak ada efeknya buat kami. Dari solusi work from Bali, nggak mungkin kan ada pegawai pemerintahan yang pengen ditato. Iya juga sih. Lagian mau usaha apa aja susah di sini. Ekonomi di sini berputar karena ada uang masuk dari luar negeri. Ketika bandara ditutup untuk internasional, ya udah macet aja pergerakannya dari hulu sampai hilir. Dari pengusaha sampai kuli. Di satu titik kami coba bangkit. Kami beranikan diri untuk buka usaha angkringan di rumah yang tentu saja menggunakan modal juga. Usahanya cukup lancar dan syukurnya bisa memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Itu sebelum PSBB menyerang. Di tempat saya ada masa di mana semua usaha harus tutup jam 7 malam. Dan pasti Bang Gilang tahu bagaimana kelanjutan usaha angkringan yang idealnya ramai di jam malam. Ya tentu. Ini menjawab pertanyaan kenapa JRX sangat didukung di Bali. Kami punya keresahan yang sama, kemarahan yang sama, dan rasa tanggung jawab untuk hidup kembali bersama. Saya tidak akan selalu setuju dengannya, terlebih yang berbau drama personal. Tapi saya 100% akan berdiri membela saat dia benar-benar dalam posisi membela kami. We are hopeless. Secara rapot, prokes kami paling taat, ranking vaksinasi tertinggi. Tapi kok terus aja Bali kayak gini? Sekarang dihimpit lagi PPKM darurat. Kami udah gak bisa apa-apa. Bahkan teman-teman saya yang dulunya kerja jadi staff di studio bapak saya, sekarang harus kerja ngangkut sampah cuma buat beli susu anak saking gak ada pilihan lagi.
Ini makanya yang saya curiga orang nggak percaya COVID bukan karena JRX, tapi apa yang diperlihatkan pemerintah. Kecuali Pak Wayan ya, Pak Wayan mah top. Pak Wayan mana pernah bikin kerumunan, apalagi nggak pakai masker di tempat umum. Nggak pernah bang. BTW sebenarnya saya cukup kaget saat dengar podcast ini. Saya kira Bang Gilang bakal sama sinisnya dengan cara pikir dan bicara Bang Adri yang intimidatif banget. Ternyata Bang Gilang cukup sagebar buat denger email-email strawberry dari pendengar dengan bijak, cailah bijak. Yang kalau ditanyakan ke Pam pasti dicengin bapak-bapak. Terima kasih sudah baca bang, semoga dunia lekas membaik. Yang pertama saya belum setua Adri. Yang kedua mungkin saya lebih apa ya, nggak tahu sih. Tapi kalau gue justru senang denger Adri, kayak dari dulu kalau dari sisi stand up yang gue kagumi dari Adri sebelum ada Pam ya, jauh sebelum ada Pam, gue dengan nonton di SMP adalah kejujuran dan keberanian dia ngeluak apa ya, gimana jelasinnya susah sih, kejujuran aja secara personal gitu, kejujuran materinya tuh yang wow, sama cara pikirnya sih, pola pikirnya gue bisa mikir ke situ ya gitu. Tapi ya emang gue nggak sini amat lah, gue masih cukup baik. Iya benar, gue yakin juga banyak JRX banyak yang dukung karena hal itu sama seperti yang Anda ungkapkan. Menurut gue JRX itu yang salah itu penyampaiannya sih, dari cara aduh, kita ambil minum. Menurut gue yang dibikin orang jadi nggak simpatik atau jadi sebel sama JRX adalah caranya, bukan mungkin hal yang dibelanya, hal yang dia ungkapkan mungkin ada benernya, tapi cara penyampaiannya yang bikin orang jadi nggak simpati, jadi nggak respect. Padahal orang sebelumnya kan udah respect banget sama dia dan SID waktu masalah Bali tolak reklamasi. Tapi setelah dia yang waktu Via Valen make lagu Sunset di Tanah Anarki, terus yang kasus COVID, cara dia tuh bikin orang jadi nggak simpatik caranya ya. Tapi isu-isu yang dibawanya pasti akan banyak banget yang setuju, apalagi ngelihat kebijakan pemerintah kayak sekarang. Apalagi orang Bali yang ngerasain banget hidupnya banyak sekali bersandar pada pariwisata, yang mana pariwisata adalah salah satu sektor yang tertutup banget saat COVID. Susah sih emang. Soalnya JRX tuh bilang, mungkin yang orang banyak yang sebel adalah JRX terasa, dari ngomong JRX jadi Jerings lah ya. JRX kayak JRX nggak enak banget tuh JRX. Kayaknya dari cara ngomongnya tuh kayaknya Bali yang paling tersiksa banget dibanding semua orang di Indonesia atau semua orang di dunia. Kayaknya Bali aja. Memang karena dia orang Bali, cuman mungkin sekali lagi caranya sih menurut gue. Ya tapi semoga lu dan usaha bapak lu, usaha keluarga lu, dan semua orang-orang sih yang mendengar ini baik-baik aja lah, masih bisa bertahan. Emang sekarang yang paling penting bertahan aja dulu lah. Nggak jelas emang mau bersandar pada pemerintah tuh kayak bersandar pada tempe goreng, gampang patah tempe di gorengan tuh. Ini email terakhir lah ya. Pengen sendiri tapi merasa sepi. Email dari 22 Juli. Halo Mas Gilang, terima kasih emailnya sebelumnya sudah dibaca dan ditanggapin, yang membuat aku sedikit tenang dan lega. Mau cerita lagi nih, selamat menikmati. Oh udah. Jadi udah 2 minggu ini kuliahku libur, bukan libur semester tapi libur sebagai kepedulian kampus untuk mahasiswa dan dosen agar memprioritaskan kesehatannya di masa pandemi yang makin gak karuan. Karena meskipun kuliahnya online, ternyata banyak yang positif COVID ataupun stres dengan tugas dan keadaan. Dan di 2 minggu ini aku merasa sangat kesepian. Udah 2 minggu gak keluar rumah, gak ketemu orang, dan gak cerita keluh kesah ke orang lain. Sebenarnya kesendirian udah biasa untukku, Cel. Cuma kali ini aku benar-benar ngerasa stres banget. Sekarang aku bingung mas, aku punya pendirian untuk jadi perempuan yang mandiri. Sampai sekarang pun sebenarnya aku belum tertarik sama pacaran karena takut menyusahkan orang lain. Karena harus ngurusin aku inilah itulah, dan aku juga nggak mau menaruh harapan tinggi ke orang lain, takut sakit hati sendiri. Nah bagus. Tapi di akhir-akhir ini aku merasa butuh partner yang bisa dengerin keluhanku, ngasih semangat, atau jadi teman diskusi setiap hari. Tapi aku juga masih takut nanti kecewa atau mengecewakan orang lain. Gimana ya mas? Apa pilihan untuk sendiri itu salah ya mas? Intinya kan manusia itu kan makhluk sosial yang kita telah pelajari kan, butuh interaksi ya kan. Kamu walaupun sendiri pasti juga butuh interaksi, entah sama orang secara langsung atau lewat chat segala macam.
ini mungkin maksudmu bagus karena takut menyusahin orang lain, tapi kayaknya dan ini benar, jangan naruh harapan tinggi ke orang juga. Jangan sampai kebahagiaanmu bergantung pada faktor eksternal, karena akan susah nantinya. Apa ya, mungkin ini pikiran terlalu overthink kali ya. Pikiranmu yang terlalu jauh, jadi udah keburu takut duluan gitu. Udah takut nyusahin, takut ntar nggak mau ini bahagia ke orang lain, aduh takut apa, tapi butuh gini-gini. Itu sih, ya udah kalau emang itu cari orang yang bisa diajak curhat. Tapi ya udah, kamu kan tahu nih, kamu kalaupun kamu deketin orang atau kamu ada orang yang deket, ya udah, karena tahu kamu takut nyusahin dan nggak mau naruh harapan, ya udah lakukan itu aja. Jadi sama si orang ini kamu tidak menaruh harapan terlalu banyak, dan kamu juga jangan nyusahin dia gitu. Jadi karena dia yang seperti engkau inginkan, masih semangat, mendengar keluhan, mencium kening. Enggak ya, enggak ada mencium kening ya. Ya itu maksudnya. Enggak lah. Pada akhirnya juga, walaupun ujungnya saat kita mati nanti kita sendirian, tapi tetaplah sendirinya orang pasti butuh partner untuk ngobrol, untuk orang untuk ngobrol, untuk berinteraksi. Mau orang yang sampai akhir hayat hidupnya tidak nikah pun pasti kan dia punya teman, dia punya orang untuk ngobrol. Tetap itu harus sih. Kalau enggak isi gila nanti kita. Udah, akan segera saya upload. Gini nih, emang nggak bisa dapat hal-hal bagus gue. Minggu lalu sangat tepat waktu, minggu berikutnya pasti caur nih podcast nih. Ada aja dah. Minggu depan nih deket nih jaraknya nih, berasa nih. Jadi biasanya sih nggak telat yang kedua. Biasanya, yang setelahnya nanti telat lagi. Udah, oke. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat-sehat selalu.